kamu baik-baik saja. Biar aku bantu. Seorang janda cantik dan kaya raya sengaja berpura-pura lumpuh, lalu menjatuhkan diri di tepi jalan. Hanya ingin mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, yaitu cinta sejati. Akankah dia menemukan seseorang yang membawakan cinta sejati padanya? Mari kita mulai ceritanya. Yasmin duduk di ruang keluarga rumahnya yang mewah, dingin karena AC menyala. Tatapannya kosong mengarah ke pintu kaca yang terbuka ke taman belakang. Usianya baru 30 tahun, tapi telinganya sudah terlalu sering mendengar pertanyaan klise dari keluarga. Kapan nikah? Seolah menjadi salam wajib setiap kali berkumpul. Sayangnya, perjalanan cintanya selalu berakhir pahit. Pria yang datang, ujungnya berkhianat, ada yang tega berselingkuh, ada yang hanya memanfaatkan hartanya, bahkan ada yang menghilang tanpa kabar. Yang terakhir, ia ditinggalkan hanya lewat sebuah pesan singkat. Luka itu masih menancap dalam hatinya. Malam itu, sambil mengaduk es teh, Yasmin memandang bayangannya sendiri di cermin besar ruang tamu. Kalau aku terus begini, takkan pernah ada yang benar-benar tulus, gumamnya. Dari situ, ide gila terlintas. Ia akan berpura-pura lumpuh, duduk di kursi roda, lalu menjatuhkan diri di jalan sepi. Rencananya, jika ada seorang pria yang menolongnya tanpa merasa jijik, bahkan setelah tahu ia janda lumpuh, berarti pria itu mungkin sungguh tulus. Kalau dia nggak lari, aku nikahin, katanya sambil tersenyum nakal. Keesokan harinya, ia memesan kursi roda lipat secara online. Ia juga membeli dress mini hijau tipis, memastikan tetap terlihat menarik meski dalam perannya nanti. Sore itu, ia berlatih menggerakkan kursi roda di halaman rumah. Meski terasa sulit, Yasmin bersikeras melanjutkan. Baginya, ini adalah cara menguji ketulusan cinta. Orang tuanya sama sekali tak tahu. Mereka hanya mengira Yasmin sibuk bekerja. Ia memang sengaja menyimpan rencana ini rapat-rapat. Hari yang ditunggu pun tiba. Di sebuah jalan yang cukup sepi, meski sesekali masih ada orang lewat, Yasmin mendorong kursi rodanya pelan, pura-pura kesulitan. Napasnya sengaja dibuat terengah-engah, lalu bruk, ia menjatuhkan diri ke aspal. Kursi rodanya terguling. Beberapa orang hanya melirik, lalu berlalu begitu saja. Yasmin menahan malu menggigit bibirnya. Hingga akhirnya, seorang pria berkaos lusuh berjalan cepat mendekat. "Mbak, nggak apa-apa." Suaranya serak tapi terdengar tulus. Yasmin mendongak. Di bawah cahaya sore, ia menatap sepasang mata yang menatapnya tanpa berpaling. Wajah pria itu tak setampan model iklan, tapi ada ketenangan langka di sana. Kaosnya lusuh, celananya agak kotor, dan bau keringat samar tercium. Namun sorot matanya fokus padanya, bukan pada kursi roda. Aku nggak apa-apa." Yasmin mencoba tetap dalam perannya. Ia berusaha bangkit, pura-pura gagal. "Aku nggak bisa berdiri." Pria itu sigap mengulurkan tangan. "Sini, saya bantu. Kursinya saya betulkan dulu ya." Tangannya gesit menegakkan kursi roda, lalu dengan hati-hati mengangkat Yasmin kembali duduk. Gerakannya mantap, tidak kasar. "Nama saya Andi," ucapnya singkat. "Yasmin," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Maaf sudah merepotkan." Andi menggeleng. "Kebetulan saya lewat saja. Mbak tinggal di sekitar sini?" Yasmin mengangguk pelan, tapi tidak menyebutkan rumah aslinya yang hanya berjarak 2 kilometer. "Iya, sendirian. Suami saya sudah meninggal." Biasanya, kalimat itu cukup untuk membuat pria mundur. Namun Andi hanya mengangguk tanpa ekspresi jijik atau kasihan berlebihan. "Kalau begitu biar saya antar sampai rumah. Bahaya kalau sendirian di jalan." Yasmin tertegun. Rencananya hanya untuk menguji, bukan benar-benar dibawa pulang pria asing. Tapi tatapan Andi terlalu tulus untuk ditolak. "Baik, tapi cukup sampai depan komplek ya." Sepanjang perjalanan, Andi mendorong kursi roda tanpa banyak bicara. Sesekali ia bertanya apakah Yasmin nyaman, apakah rodanya terlalu berat. Tidak ada rayuan murahan, tidak ada tatapan tak pantas.
Sesampainya di depan komplek, Yasmin berkata, "Terima kasih banyak Andi, kalau mau kita bisa ketemu lagi." Andi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Boleh, saya kerja dekat sini, jadi gampang." Yasmin pura-pura tenang, padahal hatinya berdebar aneh. Ada sesuatu dari pria itu yang berbeda. Namun, ia juga merasa Andi menyimpan rahasia yang belum bisa ia mengerti. Sejak hari itu, bayangan Andi terus menempel di pikirannya. Pria itu benar-benar berbeda dari kebanyakan. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada basa-basi palsu, hanya sikap sederhana yang entah kenapa membuat hati Yasmin tenang. Keesokan harinya, Yasmin duduk di mobil pribadinya, kali ini tanpa kursi roda. Ia sengaja memantau dari jauh, ingin tahu siapa sebenarnya Andi. Dari informasi singkat kemarin, ia hanya tahu Andi bekerja dekat situ, tapi tidak jelas di mana. Ia menunggu di ujung jalan komplek. Tak lama, Andi lewat mengenakan kemeja tipis dan celana kain. Penampilannya rapi, meski jelas bukan pria kantoran. Yasmin menyalakan mobil pelan, membuntutinya. Andi berjalan ke sebuah toko material kecil di pinggir jalan besar. Yasmin memarkir mobil agak jauh, memperhatikan. Andi tampak mengangkat tumpukan semen, berbincang sebentar dengan pemilik toko. Keringat menetes di pelipisnya, namun ia bekerja tanpa keluhan. Jadi dia hanya pekerja toko? Gumam Yasmin, terkejut. Bukan masalah status pekerjaan, hanya saja ia tak menyangka pria setenang itu menjalani hidup dengan kerja seberat ini. Siang itu, Andi keluar dari toko material lalu berjalan ke arah warung makan sederhana di sebelahnya. Yasmin yang sejak tadi memperhatikan, memberanikan diri turun dari mobil. Ia masih ingin melanjutkan ujian kecilnya. Dengan kursi roda, ia mendorong tubuhnya pelan ke arah warung. Saat melihatnya, Andi tampak terkejut. "Mbak Yasmin, kok bisa di sini?" Yasmin tersenyum manis. "Lagi keluar beli makan. Kebetulan ketemu." Andi mengangguk lalu mempersilakannya duduk di meja yang sama. "Mau saya pesankan?" tanyanya ramah. Percakapan pun mengalir sederhana. Yasmin menanyakan pekerjaannya, dan Andi menjawab tanpa keraguan. "Saya kerja di toko material. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat hidup." Jawaban itu membuat Yasmin terdiam cukup lama. Dalam hatinya muncul keraguan. Bagaimana jika pria sederhana yang tulus ini justru membuatnya jatuh hati, sementara kehidupan mereka sangat berbeda? Ketika pulang, sesuatu membuat Yasmin terkejut. Dari dompet Andi, ia sempat melihat selembar foto perempuan muda terselip. Wajahnya asing, namun tatapannya hangat. Yasmin langsung merasa misteri Andi baru saja dimulai. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan foto itu. Siapa perempuan muda di dompetnya? Senyum pada foto itu begitu hangat, seperti menyimpan kenangan manis. Malamnya Yasmin duduk di teras sambil memainkan gelas teh. Siapa dia? Pacar, istri, atau tunangan? Gumamnya. Jika benar Andi masih terikat dengan orang lain, maka semua rencana uji ketulusan ini hanya akan berakhir sia-sia. Keesokan harinya, Yasmin kembali ke toko material dengan alasan membeli pot bunga. Ia tetap datang dengan kursi roda, menjaga perannya sebagai janda lumpuh. Andi menyambut hangat, membantu memilih barang. Tiba-tiba, Yasmin memberanikan diri bertanya, "Foto perempuan di dompetmu itu siapa?" Andi sempat terdiam, lalu tersenyum samar. "Oh, itu adik saya, namanya Rara." Jawaban itu melegakan, tapi sekaligus menimbulkan tanda tanya baru. "Adik? Lalu mengapa fotonya selalu dibawa?" Yasmin mencoba terdengar santai. "Kalian dekat ya?" Andi mengangguk singkat. "Dulu iya, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi." Tatapannya mendadak kosong, seolah terbawa pada kenangan lama. Yasmin menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, namun rasa penasaran seperti api kecil yang terus menyala. Ia yakin, di balik senyum tenang Andi, ada luka yang dalam. Setelah mengobrol sebentar, Yasmin pamit. Namun di dalam mobil, ia memutuskan satu hal. Ia harus tahu kisah sebenarnya tentang Rara. Malam itu, Yasmin mencari informasi lewat internet. Ia mengetik nama Andi, menambahkan kata toko material dan lokasi.
Tidak banyak hasil yang muncul, hanya satu artikel berita lama, 2 tahun silam. Isinya tentang kecelakaan motor di jalan kota. Salah satu korban bernama Rara, usia 22 tahun. Jantung Yasmin berdegup keras. Adik yang fotonya dibawa Andi ternyata sudah meninggal. Pertanyaannya, kenapa Andi tidak menceritakan hal itu? Dan lebih aneh lagi, berita menyebutkan kecelakaan melibatkan 2 orang. Hanya Rara yang tewas. Lalu siapa orang kedua yang selamat? Keesokan paginya, Yasmin kembali mendatangi toko material, kali ini tanpa alasan membeli apapun. Ia hanya ingin bicara. Ia mengenakan dress biru muda, rambutnya diikat setengah, dan duduk di kursi roda di depan toko menunggu Andi selesai menata barang. Saat melihatnya, Andi agak terkejut. Pagi-pagi sudah nongol aja. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Bukan mau beli, cuma mau ngobrol. Kalau nggak ganggu, jawab Yasmin berusaha santai. Andi ragu sejenak, lalu duduk di bangku kayu di hadapannya. Mereka berbincang ringan soal cuaca, pekerjaan, hingga makanan favorit. Yasmin sengaja mengarahkan percakapan ke keluarga. Akhirnya Andi berkata lirih. Aku cuma punya satu adik namanya Rara. Kami dulu sangat dekat, tapi 2 tahun lalu dia kecelakaan. Yasmin menahan napas. Aku turut berduka. Andi menatap jauh ke jalan. Hari itu aku yang bawa motornya. Ucapan itu membuat Yasmin terdiam kaku. Jadi mau kamu selamat? Iya. Dan sejak saat itu aku nggak pernah bisa maafin diriku sendiri. Makanya aku selalu bawa fotonya. Supaya aku ingat, ada orang yang gagal aku jaga. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Yasmin merasakan sesak di dada. Andi bukan hanya pria sederhana, ia juga pria yang memikul rasa bersalah besar. Mungkin itu bukan salahmu sepenuhnya, ucap Yasmin pelan. Andi tersenyum pahit. Kalau aku nggak ngajak dia pergi waktu itu, dia masih hidup. Hening sejenak menyelimuti mereka. Yasmin ingin meringankan beban Andi, namun ia sadar dirinya juga tengah berbohong dengan identitas palsu. Saat pamit, Andi menatapnya lama. Mbak Yasmin, saya nggak tahu kenapa, tapi rasanya kita sama-sama punya beban yang nggak semua orang bisa mengerti. Kalimat itu menghantam Yasmin. Ia sadar, bila terus mendekat, cepat atau lambat kebohongannya akan terbongkar. Tapi anehnya, hatinya justru ingin tetap berada di sisi Andi. Hari-hari selanjutnya, Yasmin semakin sering bertemu Andi. Mereka mulai terbiasa sarapan bersama di warung kecil dekat toko material. Obrolan yang awalnya kaku kini terasa akrab. Namun, setiap kali Andi mendorong kursi rodanya, Yasmin selalu diliputi rasa bersalah. Kebohongan yang ia simpan terasa makin menekan. Ia bukan janda, tidak lumpuh. Dan rumahnya pun bukan di kompleks sederhana seperti yang ia ceritakan. Sore itu, saat Andi mengantarnya hingga gerbang komplek, Yasmin hampir saja membuka jujur semuanya. Andi, sebenarnya aku... ucapnya lirih. Namun sebelum sempat melanjutkan, ponsel Andi berdering. Ia segera mengangkat, wajahnya berubah tegang. Maaf mbak, saya harus pergi. Ada urusan penting. Tanpa penjelasan panjang, Andi berlari meninggalkannya. Yasmin terpaku. Nada panik dalam suara Andi begitu asing, belum pernah ia dengar sebelumnya. Malam itu, Yasmin tidak bisa tidur. Pikirannya terus bertanya-tanya. Apa yang membuat Andi begitu tergesa-gesa? Ia mencoba menghubunginya, tapi nomor Andi tidak aktif. Keesokan harinya, Andi tak terlihat di toko material. Rasa penasaran memaksa Yasmin bertindak. Ia keluar rumah tanpa kursi roda, menyamar dengan kacamata hitam dan topi. Setibanya di toko material, ia bertanya pada pemiliknya. Bu, Andi nggak masuk ya? Pemilik toko menggeleng. Dia izin 3 hari, katanya ada urusan keluarga. Jawaban itu membuat Yasmin bingung. Setahunya, keluarga Andi sudah tak ada lagi setelah Rara meninggal. Lalu siapa yang ia temui? Sore harinya, Yasmin melihat Andi dari kejauhan di sebuah rumah sakit kecil. Ia membawa tas besar, masuk lewat pintu belakang. Yasmin menunggu hampir 1 jam, namun Andi tak kunjung keluar. Pikirannya kalut. Apakah Andi juga menyimpan rahasia, sama seperti dirinya? Ia memutuskan untuk tetap menunggu. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Ketika Yasmin hampir menyerah,
pintu belakang akhirnya terbuka. Andi keluar sambil mendorong kursi roda. Di kursi itu, duduk seorang perempuan muda berusia sekitar 20-an. Rambutnya panjang tergerai, wajah pucat, tangannya lemah di pangkuan. Yasmin terperanjat. Andi berbincang pelan dengan seorang perawat, lalu mendorong perempuan itu menuju sebuah mobil tua. Dengan sabar, ia membantu sang perempuan naik, memasangkan sabuk pengaman, lalu mengemudi pergi. Tanpa berpikir panjang, Yasmin mengikuti dari jauh. Mobil itu melaju ke arah pinggiran kota, berhenti di sebuah rumah sederhana. Andi menuntun perempuan itu masuk. Yasmin menunggu setengah jam sebelum berani mendekat. Dari celah tirai jendela yang sedikit terbuka, ia mengintip. Di dalam, perempuan itu terbaring di ranjang. Andi duduk di sampingnya, menyuapkan makanan dengan hati-hati. Wajahnya lembut, penuh kasih sayang. Yasmin merasakan sesak menusuk dada. Siapa dia? Pacar? Istri? Atau orang yang ia rawat? Batinnya. Tiba-tiba perempuan itu tersedak. Andi sigap menepuk punggungnya, lalu menggenggam tangannya erat. "Tenang, Sinta. Aku di sini," ucapnya lirih. Nama itu menghantam telinga Yasmin. Sinta. Dengan langkah gemetar, Yasmin mundur dan kembali ke mobil. Ia tak tahu harus merasa apa, cemburu, marah, atau sekadar bingung. Di satu sisi, ia merasa Andi menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi di sisi lain, ia sadar dirinya pun sama-sama berbohong. Malam itu, Yasmin duduk di kamar, menatap kursi roda yang selama ini menjadi alat sandiwara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ragu. Jika Andi tahu kebenarannya, apakah ia masih mau menerima? Dan siapa sebenarnya Sinta di hidup Andi? Esok paginya, Yasmin datang ke toko material lebih awal. Ia mengenakan dress putih sederhana, tetap duduk di kursi roda agar perannya tidak goyah. Tak lama, Andi tiba dengan wajah lelah, matanya sembab. "Pagi, Andi," sapa Yasmin dengan senyum. "Pagi, Mbak Yasmin," jawabnya singkat sambil menata barang. Yasmin menunggu hingga toko agak sepi, lalu mendekat. "Kemarin, aku lihat kamu di rumah sakit," ucapnya pelan. Andi terdiam lalu menatap tajam. "Kamu ngikutin aku?" Yasmin menelan ludah. "Aku cuma khawatir. Siapa perempuan itu?" Ekspresi Andi melunak meski suaranya berat. "Dia Sinta. Orang penting buat aku." "Penting? Seperti apa?" desak Yasmin. Andi menarik napas panjang, lalu duduk di bangku kayu. "Sinta tunanganku. 2 tahun lalu dia juga mengalami kecelakaan. Sama seperti Rara. Bedanya, Sinta selamat. Tapi sejak itu dia nggak bisa berjalan dan sulit bicara." Kata-kata itu membuat Yasmin membeku. Kini ia sadar, bahkan sebelum dirinya muncul, Andi sudah punya seseorang yang ia jaga sepenuh hati. Andi merawat Sinta seorang diri. Keluarganya sudah lama pindah ke luar negeri dan jarang sekali memberi kabar. "Aku nggak bisa meninggalkan dia," ujar Andi lirih. Yasmin mencoba tersenyum, meski hatinya terasa sesak. "Kamu luar biasa," ucapnya pelan. Namun Andi hanya menggeleng. "Aku cuma sedang menebus kesalahan. Kalau waktu itu aku lebih berhati-hati, Rara dan Sinta nggak akan bernasib seperti ini." Ucapan itu membuat Yasmin makin yakin. Andi adalah lelaki setia. Namun sayangnya kesetiaan itu bukan untuk dirinya. Malam itu, sepulang dari rumah Andi, Yasmin duduk lama di kamar. Tatapannya kosong ke arah cermin. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus hidup dalam kebohongan? Yasmin sadar, sebesar apapun usahanya, Andi tidak akan berpaling dari Sinta. Tapi sisi egoisnya masih berharap ia punya kesempatan. Keesokan harinya, Yasmin datang membawa sekotak kue ke rumah sederhana tempat Andi merawat Sinta. Andi tampak terkejut. "Mbak Yasmin, kok tiba-tiba ke sini?" Yasmin tersenyum lembut. "Aku mau ketemu Sinta, boleh kan?" Setelah ragu sejenak, Andi mempersilakan masuk. Sinta tampak duduk di kursi roda di dekat jendela. Wajahnya pucat, namun tetap cantik. Yasmin mendekat sambil memperkenalkan diri. "Halo, aku Yasmin, temannya Andi." Sinta menoleh pelan.
Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Yasmin berusaha mencairkan suasana dengan cerita ringan. Andi masuk ke dapur menyiapkan teh, meninggalkan keduanya. Saat itu Yasmin sempat mengamati Sinta lebih dekat. Ada sorot mata sendu, seolah mengerti sesuatu. Tanpa sadar, Yasmin berdiri untuk mengambil tisu. Baru ia sadari, ia telah melakukan kesalahan. Sinta menatapnya kaget. Meski tak bisa bicara, sorot matanya jelas penuh tanda tanya. Yasmin buru-buru duduk kembali. Detik berikutnya, suara Andi memecah ketegangan. Tehnya sudah jadi. Hari itu berlalu seperti biasa, tapi Yasmin gelisah sepanjang jalan pulang. Ia takut Sinta akan menceritakan rahasia itu pada Andi. Namun entah mengapa, Yasmin merasa Sinta memilih diam. Malamnya, Yasmin berbaring dengan pikiran penuh rencana. Ia tahu, cepat atau lambat kebohongan ini akan terbongkar. Satu-satunya cara hanyalah membuat Andi melihatnya sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Walau ia tahu, hati Andi tetap milik Sinta. Beberapa hari kemudian, Andi mengajak keduanya berjalan sore di taman dekat rumah sakit. Udara sejuk, pepohonan rimbun, dan kicau burung membuat suasana terasa damai. Yasmin di kursi roda, sementara Andi mendorong Sinta. Mereka berhenti di dekat kolam. Andi pamit sebentar membeli minuman. Kini hanya ada Yasmin dan Sinta. Sinta menatapnya dalam. Perlahan jari-jarinya bergerak di atas pahanya, menulis kata, "Kamu bisa jalan." Seketika Yasmin membeku. Sebelum sempat berkata apa-apa, terdengar teriakan. Seorang anak kecil tercebur ke kolam. Refleks, Yasmin bangkit dan berlari menolong. Ia mengangkat anak itu ke daratan. Orang-orang bertepuk tangan, memuji keberaniannya. Tapi di antara kerumunan, Andi terpaku. Matanya menatap Yasmin, bukan dengan kagum, tapi penuh keterkejutan. "Kamu nggak lumpuh?" Suaranya tajam. Yasmin terdiam, napas terengah. Air mata jatuh sebelum kata-kata terucap. "Maaf Andi, semua ini cuma sandiwara. Aku cuma ingin tahu, kalau aku punya kekurangan, masih ada nggak yang mau menerimaku?" Andi menatapnya lama. "Kamu kira kekurangan hanya soal fisik? Kebohongan juga kekurangan, Yasmin." Sinta memandang keduanya bergantian, matanya berkaca-kaca. Andi menggenggam tangan tunangannya erat. "Aku nggak marah karena kamu bisa jalan. Aku marah karena kamu nggak percaya kalau ada orang yang bisa sayang sama kamu tanpa syarat." Yasmin menunduk, menahan tangis. Andi menghela napas, lalu mendorong kursi roda Sinta pergi. Yasmin hanya berdiri kaku, menatap punggung mereka menjauh. Saat itu ia belajar satu hal. Cinta sejati tak perlu diuji dengan kebohongan. Dan kadang, kehilangan seseorang bukan karena kita tak cukup baik, melainkan karena kita tak cukup jujur. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.